Surga aja disediakan Tuhan secara gratis. Apalagi cuma teman hidup bagi Tuhan kecil itu. Pertahankan imanmu. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Mas Yono berapa umurnya? Udah 53. Tapi Tuhan kasih teman hidup juga. Yang penting sabar, imanmu lagi diuji gitu. Jangan bimbang dengan pendamping hidupmu, Tuhan sudah sediakan. Tinggal saudara belajar untuk peka terhadap firman Tuhan. Jangan melewatkan kesempatan Tuhan berbicara dimanapun, di gereja, di rumah. Saatnya Tuhan berbicara ke dalam hatimu. Tapi saudara hanya sibuk dengan HP, dengan memikirkan yang lain. Maka saudara akan melewatkan masa-masa indah bersama Tuhan. Salam saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa di dalam channel pelayanan Yefta Servant of God. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan begitu baik, senantiasa memperhatikan kita dari hari lepas hari. Dan pada akhirnya hari ini kita bertemu untuk merenungkan kembali firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan dengan cara yang sederhana, tapi berharap menjadi luar biasa efeknya untuk kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan saudara-saudara. Seringkali kita menghadapi banyak masalah dan problem, terutama untuk anak muda ya. Anak muda ini seringkali banyak masalah. Ya, saya juga pernah ngalamin muda, terutama untuk masalah doi. Kadang kalau kita bicara masalah doi, itu seringkali kita tuh gelap mata. Ada yang lewat dikit itu langsung cuit-cuit, kenalan dong. Padahal itu belum tentu suka sama kita, tapi kita kadang-kadang pede, dia suka, dia udah melirik-lirik nih, suka nih. Tapi kita sebagai anak Tuhan tentu akan lebih jeli dan lebih memahami tentang hidup sebagai anak muda, terutama itu untuk lebih waspada dan jeli, bukan waspada tapi lebih serius. Ya, nah saya menyadari bahwa masa muda adalah masa di mana kita mencari jati diri. Ya, pada zaman saya dulu muda tentu ada namanya tari break dance ya, kemana-mana bawa mini kompo tuh dipanggul dengan irama yang jedak-jeduk. Kalau sudah punya radio 2 ban, nongkrong di jembatan gitu yang talinya panjang, radio 2 ban itu yang bahannya dari triplek zaman dulu itu sudah ngeten, sudah luar biasa. Itu kalau anak muda zaman dulu. Ya karena ini kan saya termasuk pemuda jadul, tapi perkembangan zaman tentu akan berubah. Pola pikir, sudut pandang itu berubah. Ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan tentu zaman boleh berubah, peradaban boleh berubah, atau lingkungan boleh berubah, tapi kita harusnya hendaklah senantiasa menjadi garam, menjadi pembeda. Untuk apa garam kalau tidak ada berfungsi? Hanya ditaruh saja jadi pajangan di dapur ya, tidak ada fungsinya. Sebetulnya kita juga sama seperti itu. Kalau kita menjadi anak Tuhan, mengaku orang Kristen, anak Tuhan, tapi tidak memfungsikan diri sebagai garam dan sebagainya, sama aja sama mereka gitu ya. Apalagi anak-anak muda ya, saya menyadari itu. Jadi masa muda itu masa-masa di mana kita mencari jati diri, mencari siapa gue ini sebenarnya sih. Ya masih kesana kemari. Oleh sebab itu saya sarankan kepada saudara anak-anak muda. Selagi saudara muda masih kuat tenaganya, carilah link sebanyak-banyaknya. Tentu yang positif ya. Cari link yang positif yang sebanyak-banyaknya supaya nanti begitu saudara lulus kuliah, saudara lulus sekolah, saudara sudah membangun jaringan. Nah, bagi saudara-saudara yang sebagai anak muda, sebagai pelita, sebagai anak-anak Tuhan, maka saudara juga harus mempunyai visi dan misi yang lebih untuk keluarga kita, untuk negara ini, untuk persekutuan tubuh Kristus. Juga saudara harus menjadi pembeda. Nah, seringkali pemuda itu mengalami masa di mana dia sulit untuk memutuskan, sulit untuk mengambil sikap. Tetapi bagi saudara yang adalah anak-anak Tuhan tentu senantiasa memohon dan selalu minta bimbingan sama Tuhan. Tuhan, apa yang saya bisa perbuat untuk keluarga ini, untuk gereja ini, untuk bangsa ini.
anak muda itu biasanya juga selain susah memutuskan juga mempunyai ide-ide yang cemerlang. Mempunyai ide-ide yang cemerlang untuk masa depan. Karena nanti generasi yang tua-tua ini putus, maka saudara yang menggantikan. Oleh itu saudara jangan salah melangkah. Saudara jangan salah berpijak. Sebagai anak-anak Tuhan, pemuda-pemuda Tuhan, maka saudara harus berpegang senantiasa pada firman Tuhan. Mentang-mentang mungkin sekarang perubahan zaman jadi saudara seenaknya, ya tidak juga gitu loh. Jadi kalau sekarang perubahan zaman semakin canggih, maka saudara juga harus semakin erat, selalu mengandalkan Tuhan. Jangan kebalik, karena saudara merasa sekarang sudah perubahannya sudah berbeda dengan zaman yang lalu, maka saudara tidak perlu lagi firman Tuhan. Ya salah, nanti saudara akan keblinger. Walaupun pinter keblinger. Ya, pemuda yang diperkenan oleh Tuhan adalah pemuda yang mempunyai kekuatan iman yang luar biasa, yang lebih dari generasi-generasi sebelumnya. Karena di tangan saudara masa depan negara ini, masa depan keluarga ini, masa depan gereja, dan juga masa depan anak-anak Tuhan, persekutuan tubuh Kristus yang lebih luas. Saudara bisa bergaul dengan siapa saja, tapi ingat saudara-saudara, saudara memiliki tanggung jawab untuk tetap menjaga api semangat untuk melayani Tuhan di masa waktu muda saudara. Apakah harus menjadi hamba Tuhan? Tidak. Saudara bisa melakukan pelayanan dengan talenta apapun yang Tuhan berikan. Saudara yang bisa main musik, lakukanlah main musik dengan benar untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara yang bisa singer atau worship leader, lakukanlah juga dengan tanggung jawab. Saudara bisa membagi waktu, mana untuk melayani Tuhan, mana untuk saudara untuk bertemu, bersosialisasi dengan orang lain. Maka hidupmu akan dijamin oleh Tuhan. Masa depanmu akan dijamin oleh Tuhan. Kalau saudara sudah mengikatkan diri kepada Kristus di masa muda, maka di masa tua pun saudara akan tetap bersama Yesus. Seringkali saudara mungkin bimbang dengan pendamping saudara, ya. Umur sudah mendesak, sudah semakin berumur, tapi saudara mungkin belum mempunyai jodoh, belum mempunyai pendamping. Ingat saudara-saudara, saya mengutip kata-kata jemaat yang waktu itu ikut pelayanan bersama kami dalam pedesaan. Jangankan persoalan pendamping, keselamatan pun Tuhan berikan dengan cuma-cuma, apalagi masalah pendamping kecil. Saya terbangun dengan kata-kata itu. Saya semangat dengan kata-kata itu, betul ya. Jangankan cuma persoalan pendamping hidup, keselamatan pun dijamin sama Tuhan. Oleh sebab itu saudara jangan bimbang, jangan takut. Bagi pemuda-pemuda yang saat ini sedang bingung menentukan sikap harus bagaimana dan bagaimana, ingat, keselamatan Tuhan berikan, apalagi masalah pendamping, apalagi masalah pekerjaan. Haleluya saudara-saudara, Yesus menolong saudara. Mari kita akan baca di dalam Amsal 23 ayat 17 sampai dengan 18. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, betul kata firman Tuhan. Seringkali kita ngiri sama orang-orang yang tidak kenal Tuhan, pun diberkati. Menjadi pemuda yang wah, yang neten, selalu ada, selalu berhasil menurut pemandangan kita. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita, Amsal katakan begini, janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Tidak ada ruginya saudara sebagai kaum muda takut akan Tuhan. Justru saudara akan rugi manakala saudara dalam hati sudah ada rasa iri hati,
kepada orang yang dikenal Tuhan tapi kelihatannya berhasil. Aku tadi wong Kristen kok angel golek jodoh, ojo khawatir ya. Wong keselamatan saja Tuhan berikan, apalagi hanya sekedar masalah pendamping hidup atau pekerjaan. Yang penting adalah saudara berpaut, berpegang, selalu mengaminkan janji Tuhan bahwa Tuhan senantiasa memelihara saudara. Hai kaum muda, bangkit. Layani Tuhan dengan talenta yang Tuhan berikan buat saudara. Jangan takut. Tetapi hendaklah saudara beritakan firman ini melalui perbuatan saudara. Di masa muda saudara yang masih lincah, saudara beritakan kabar baik ini melalui perbuatan saudara. Bukan dengan kata-kata semata, tapi dengan perbuatan nyata. Di masa muda saudara, lakukanlah itu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Wah, umurku sudah banyak ya Pak Pendeta, tapi kok aku gak dapat jodoh lagi. Aku yang mending golek liyane no. Alah, ojo ngono, jangan begitu. Jangan berputus asa. Kalau kalian berputus asa, sama juga kalian itu belum baca firman Tuhan. Ngaku nih anak Tuhan, tapi firmannya tidak dibaca. Ya jadinya begini. Coba saudara ingat dalam Amsal ini tadi dikatakan, janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Wis percaya. Nah, kowe gandul Gusti, kalau kamu senantiasa berpegang teguh pada firman Tuhan, maka masa depanmu tidak akan hilang. Nggak ada sejarahnya orang yang takut akan Tuhan menjadi sia-sia. Tidak ada. Berulang-ulang saya beritakan bahwa Ayub itu juga diuji. Tapi dari mulutnya tidak keluar sepatah kata pun jelek tentang Tuhan. Tapi sebaliknya dia takut kalau anaknya berbuat yang tidak diperkenan oleh Tuhan, maka dia mempersembahkan korban. Tiap pagi sebelum anaknya bangun. Hei kaum muda, ingatlah orang tuamu. Juga berdoa buat saudara semua. Pagi-pagi orang tuamu berdoa, ya Tuhan, jadikanlah anakku yang takut akan Tuhan. Biarlah dia mendapat jodoh juga yang takut akan Tuhan, beranak cucu juga yang takut akan Tuhan. Loh, orang tuamu mendoakan seperti itu. Hendaklah saudara sebagai anak muda juga harus merespon itu. Saudara tidak bisa membalas kebaikan orang tua. Sampai kapanpun, berapapun harta saudara tidak bisa membeli kebaikan orang tua. Orang tua selalu berdoa yang terbaik untuk anaknya. Maka sadarlah saudara, manakala saudara sudah mau lari iman gara-gara pendamping hidup, gara-gara pekerjaan, ingatlah, tidak akan dibiarkan anak Tuhan merana atau ditinggalkan oleh Tuhan. Yang ada adalah karena kita kurang tekun, kita kurang paham, kita kurang menyadari bahwa pertolongan Tuhan itu nyata dari hari lepas hari. Wah, aku kan yo anak muda, anak zaman Om, masa yo disamakan sama pemuda zaman Om dulu yang enggak. Saya enggak menyamakan zaman muda Om sama zaman saudara. Tetapi adalah semangatnya harus jangan tetap pudar. Jangan pudar gara-gara pendamping hidup, pekerjaan. Itu maksudnya. Masing-masing zaman memang berbeda pola pikirnya. Masing-masing zaman memang berbeda cara interaksinya. Zaman saya muda dulu, hiburannya cuma radio 2 ban yang pakai tali panjang begitu, nongkrong di pinggir jembatan, lagunya lagu-lagu nasional atau lagu-lagu dangdut zaman itu ya. Tapi sudah sukacita karena waktu itu
belum, televisi saja masih hitam putih, belum berwarna. Listrik saja belum seluruh desa masuk listrik. Jadi pergaulannya seperti itu sudah sukacita luar biasa. Tapi kalau sekarang bangun tidur HP, mau makan HP, jamnya doa HP. Nah terus kapan kamu mendengarkan firman Tuhan dalam hatimu? Kalau pemikiranmu dijajali dengan berita-berita dari YouTube, berita-berita dari Google, chatting sana sini, kapan mendengarkan firman Tuhan dalam hatimu? Oh tapi aku sudah ke gereja yo. Ya ke gereja kayak mantu. Loh, iya toh. Gak apa-apa, silakan zaman berubah, gak apa-apa. Tapi anak Tuhan jangan berubah dalam menyikapi kasih Tuhan. Pemuda-pemuda jangan berubah dalam menyikapi kasih Tuhan. Jadi saudara, anak-anak muda tidak gampang menyalahkan Tuhan. Masa depanmu sudah disiapkan oleh Tuhan. Persoalannya, sadarkah saudara, manakala Tuhan ingin beritahu saudara, tapi saudara menarik diri, sibuk dengan hal-hal yang tidak, yang urusannya urusan duniawi saja. Sementara rohani saudara kering kerontang, ke gereja sekedar rutinitas, dengar pendeta khotbah ya diprotes, dengar pengumuman majelis ya diprotes. Nah terus saudara itu ke gereja dapat apa? Ya, belajarlah rendah hati, mau mendengarkan, mau menerima firman Tuhan, siapapun menyampaikan. Karena bisa saja orang itu dipakai Tuhan untuk menegur saudara, tapi saudara menghentikan atau menyampingkan. Atau saudara melewatkan masa-masa Tuhan mau berbicara melalui orang itu pada saudara, sehingga saudara tidak mendapat apa-apa pulang gereja. Oleh sebab itu, pemuda-pemuda yang dikasih Tuhan, maka hendaklah saudara tetap berpaut pada Tuhan. Amsal tadi katakan, janganlah iri pada orang yang berdosa, karena sesungguhnya masa depanmu ada di dalam Tuhan. Jangan bimbang dengan pendamping hidupmu, Tuhan sudah sediakan. Tinggal saudara belajar untuk peka terhadap firman Tuhan. Jangan melewatkan kesempatan Tuhan berbicara dimanapun, di gereja, di rumah. Saatnya Tuhan mau berbicara ke dalam hatimu, tapi saudara hanya sibuk dengan HP, dengan memikirkan yang lain. Maka saudara akan melewatkan masa-masa indah bersama Tuhan. Ingat saudara-saudara, saya kutip sekali lagi pernyataan jemaat yang ikut sama saya melayani. Jangankan hanya persoalan hidup, pendamping hidup, keselamatan saja diberi dengan cuma-cuma. Oleh sebab itu saudara, jangan pernah khawatir. Percayalah Tuhan menyediakan semuanya bagi saudara. Saudara menjadi pemuda yang kuat, pemuda yang mau mengasihi Tuhan di masa hidupnya, maka masa depanmu dijamin oleh Tuhan. Amin saudara-saudara, puji Tuhan. Jadi saya berharap saudara tidak bimbang, tidak ragu. Nah, supaya semuanya bisa dijamin sama Tuhan, supaya masa depanmu cerah di hadapan Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Mari kita baca dalam Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 1 mulai. Yohanes 15 ayat 1 mulai. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu.
Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Amin. Nah, ini saudara-saudara, saudara-saudaraku pemuda tidak usah khawatir. Kalau saudara tinggal di dalam Dia sebagai pokok anggur yang benar, maka saudara juga ranting-rantingnya akan beranak cucu di dalam Dia. Artinya dalam satu iman dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara tinggal tetap di dalam Dia, maka saudara sudah sediakan pendamping hidup yang sama dengan saudara. Maka saudara akan beranak cucu dan bertambah-tambah banyak untuk memuliakan Tuhan kita. Amin, saudara. Persoalannya, bagi saudara yang sekarang sudah mulai mungkin undur, sudah mulai coba-coba lepas dari pokok anggur, maka saudara akan dibakar menjadi ranting-ranting yang tidak berguna. Saudara akan menyesal di kemudian hari. Tinggallah tetap di dalam pokok anggur itu, maka saudara akan merasakan dan saudara akan beranak cucu, berbuah banyak, lebat dan berkualitas di dalam Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan ini, dan renungkanlah ini. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya untuk umatnya yang setia. Haleluya, salam persekutuan tubuh Kristus. Haleluya, amin.